Siwali Pari Podcast episode 1 bersama Pak Ariel dan Kak Jai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita selamat pagi aja Pak ya, walaupun ini mungkin direkamnya malam atau supaya apa kita tetap semangat Pak. Betul. Ya, jadi kita selamat pagi dan semangat. Nah, teman-teman, izinkan kami pada hari ini untuk perdana ya, untuk pertama kalinya KPP Majene atau Kantor Pajak Majene itu mengadakan podcast ya. Mungkin selama ini kawan pajak hanya melihat lewat atau interaksi lewat live IG Pak. Iya, live IG. Nah, untuk perdana kita podcast dan judul podcast kita kali ini yaitu Siwali Pari. Nah, artinya apa atau kepanjangannya apa? Yaitu Solusi Wawasan dan Literasi Peraturan Perpajakan Rakyat Indonesia. Nah, tujuannya itu menjadikan podcast sebagai sumber edukasi dan pemahaman pajak bagi masyarakat luas, dalam hal ini rakyat Indonesia pastinya ya. Dan juga relevan dengan makna edukasi dari pajak itu sendiri dan juga dari kata Siwali Pari yang mana berasal dari bahasa Mandar yang bermakna gotong royong atau saling membantu, yang sangat sesuai dengan filosofi pajak juga ya, sebagai bentuk gotong royong nasional. Itu kawan pajak ya. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita atau obrolan kita pagi hari ini Pak, Ya. Saya perkenalkan diri dulu Pak ya. Nama saya Arsyad Jaya, bisa kawan pajak panggil Ajay ya. Saya penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pratama Majene ya kawan pajak. Dan di samping saya ini yaitu siapa, boleh diperkenalkan Pak? Ya, perkenalkan saya Hadianto Ari Laksmono, selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Majene. Oh iya, berarti saya penyuluh dan Pak Ariel adalah Kepala Seksi Pelayanan. Ya, kami berdua dari KPP Majene, ya mungkin karena perdana Pak ya, kami mohon saran dan masukannya kawan pajak mungkin bisa di kolom komen ya. Silakan komentar apa yang perlu kami perbaiki, atau apa yang perlu kami tingkatkan dari podcast yang perdana ini. Nah, untuk yang pertama ini Pak, ya, karena kita perdana, kita mungkin bicaranya ngobrolnya santai aja Pak ya. Tapi mungkin temanya serius. Karena apa? 3 bulan lagi kita sudah memasuki tahun 2026 Pak. Betul. Artinya ada pelaporan SPT untuk tahun 2025. Nah, sebelum mengarah ke pelaporan SPT tahunan 2025, itu kan sistem perpajakan kita mengalami perubahan Pak ya. Ya. Dalam artian aplikasinya yang tadinya DJP online untuk tahun pajak 2024 ke bawah. Ya. Nah, per 1 Januari 2025 itu pakai Cortex Pak, sistem Cortex. Nah, mungkin Pak Ariel bisa menjelaskan ke kawan pajak apa bedanya antara aplikasi sebelumnya yaitu DJP online dengan aplikasi Cortex ini Pak. Ya. Jadi Kak Jai kalau boleh cerita ya. Jadi sebelum 2025 ini di DJP itu menggunakan berbagai macam aplikasi. Oh iya. Jadi kita sebut saja DJP online itu sebagai rumah dari berbagai macam aplikasi yang ada di DJP. Mulai dari e-rek, e-filing, e-bupot dan lain sebagainya. Ya. Dari berbagai macam aplikasi itu tadi, akhirnya mulai 2025 ini, Januari 2025, di DJP itu menggunakan aplikasi yang terintegrasi yang namanya Cortex. Cortex, betul. Ya. Makanya karena mulainya di Januari 2025, makanya segala macam perpajakan, administrasi perpajakan untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya itu masih menggunakan aplikasi yang lama di DJP online. Sedangkan di Januari 2025 dan seterusnya itu menggunakan aplikasi baru, sistem administrasi perpajakan, inti perpajakan ya, Cortex di 2025 ini. Seperti itu Kak Aceh. Ya, berarti mulai 1 Januari 2025 Pak ya, kita sudah pakai aplikasi Cortex. Tapi kawan pajak masih bisa akses DJP online berarti Pak ya. Masih. Untuk misalnya kawan pajak masih belum lapor SPT tahunan 2024. Nah, itu masih pakai DJP online. Betul, Pak. Nah, juga misalnya kawan pajak yang berstatus PKP belum lapor SPT masa PPN
contoh Desember 2024 masih bisa pakai e-faktur Pak ya. Betul. E-faktur, web e-faktur dan segala. Nah, sebelumnya itu memang di kami penyuluh kan kami juga mengajarkan ke wajib pajak Pak ya, edukasi terkait aplikasi. Nah, memang selama ini baik itu e-faktur, baik itu e-bupot, billing dan sebagainya itu memang ada beberapa aplikasi Pak. Nah, di Cortex ini kami lihat itu sudah masuk semua di Cortex. Jadi dalam satu aplikasi kawan pajak sudah bisa mengakses semuanya. Apalagi yang PKP. Nah, kalau non PKP kan nggak bisa akses e-faktur Pak ya. Nah, kalau PKP bisa e-faktur, e-bupot, mau buat bukti potong PPh, dan juga mau buat e-faktur untuk khusus PPN. Nah, di aplikasi Cortex ini kan sejalan sama dengan artiannya Pak ya. Berarti core itu kan inti. Ya. Tax itu pajak. Berarti ini sistem inti perpajakan berarti Pak ya. Ya. Nah, jadi itu ya teman pajak, kawan pajak, itu mulai 1 Januari 2025 silakan akses Cortex di alamat cortexdjp.pajak.go.id. Cortex, jadi saya ini CORETAX djp.pajak.go.id. Nah, jadi cortex.pajak.go.id. Gitu teman-teman kawan pajak ya. Jadi bisa di searching atau di browsing di laptop ataupun komputernya ataupun di HP juga bisa. Ya, jadi gitu. Jadi untuk Cortex sendiri ini Pak, apakah kita kalau mau masuk itu bisa pakai passwordnya, kan ini mau aktivasi atau mau login Pak ya? Itu apakah kita bisa pakai passwordnya DJP Online atau berbeda Pak? Kan ini dua aplikasi yang berbeda. Apakah bisa pakai passwordnya DJP Online atau bikin password baru Pak? Ya betul. Jadi tadi kan kita sebutkan bahwa ini adalah dua aplikasi yang berbeda, DJP Online dan Cortex. Makanya ketika kita login di Cortex, ya, apabila sudah pernah login di DJP Online, kita bisa langsung masuk melalui lupa password. Oh, lupa kata sandi itu ya? Oh iya. Seperti itu. Jadi di lupa password kita bisa masuk, kita login di sana. Tapi apabila wajib pajak melalui lupa password itu tidak bisa login, tidak bisa masuk, itu masuk ke menu yang ada di bawahnya, aktivasi akun wajib pajak. Ketika kita masuk ke aktivasi akun wajib pajak, kemudian kita di sana akan melalui step-step atau langkah-langkahnya. Termasuk diantaranya nanti memasukkan alamat email yang aktif, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian nanti juga ada foto diri, betul. Kemudian nanti kita contreng dan selanjutnya simpan. Selesai. Seperti berarti itu. ada pernyataan juga Pak ya di Betul. Jadi mungkin saya boleh detailkan Pak ya. Betul. Silakan. Jadi mumpung kami sering mengalami ya di helpdesk ya kawan pajak ya, kami penyuluh itu tugasnya adalah mengedukasi ataupun bila kawan pajak ke KPP itu pasti ketemu kami di helpdesk ya. Nah, biasanya kalau mau login DJP Online kan masukkan password dan ada konfirmasi email dan nomor HP kan Pak. Nah, kalau di Cortex sendiri untuk pertama kali masuk biasanya kita lupa kata sandi. Nah, kenapa kita mau buat sandi baru atau password baru? Nah, pas lupa kata sandi kita masukkan, jadi masuknya ini pakai NIK ya kawan pajak ya. Karena kan sebelumnya kita sudah pemadanan. Tahun 2024 itu kita sudah sosialisasi terkait pemadanan NIK atau nomor KTP menjadi NPWP Pak. Jadi pada saat mau login pakai NPWP pribadi, NIK-nya ya, NIK. Jadi masukkan NIK, jadi jika sudah diketik NIK-nya itu pilih email atau nomor HP. Nah, email itu kalau sudah sesuai silakan diketik ulang. Jadi kan munculnya itu ada angka, ada huruf dan ada tanda bintang Pak. Supaya apa itu menjaga kerahasiaan sebenarnya Pak. Yang tahu email itu hanya kawan pajak sendiri atau wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau sudah sesuai silakan ketik. Nanti setelah itu centang pernyataan kirim, nanti kawan pajak akan dapat email linknya Pak untuk ubah kata sandinya atau buat kata sandi baru. Nah, kalau via HP atau nomor HP itu dikirimnya via SMS Pak. Nah, jadi pastikan kalau kawan pajak pilih HP atau nomor gawai itu pastikan nomor HP-nya sudah sesuai, ketik ulang dan pastikan punya pulsa. Kenapa? Bukan data ya, kawan pajaknya pulsa karena akan dikirim via SMS. Beda dengan email ya, email pasti punya melalui
datanya, pakai datanya. Nah, seperti yang Pak Ariel juga tadi bilang, kalau tidak muncul email atau nomor HP-nya, nah berarti kawan pajak harus aktivasi dulu. Berarti pada saat di DJP online, kawan pajak mungkin pada saat daftar belum pernah lapor, Pak. Biasanya gitu, belum pernah lapor SPT, baik itu tahunan ataupun masa. Untuk orang pribadi kan tahunan aja kan, Pak, lapornya. Kecuali usahawan dia lapor atas omsetnya per bulan. Nah, kalau SPT tahunan, kalau belum pernah lapor, berarti kan harus aktivasi dulu, Pak. Nah, dia diaktivasi. Setelah aktivasi, masukkan email dan nomor HP, pastikan bertanda centang. Kalau masih cross atau silang, itu berarti harus perubahan data di KPP. Itu. Jadi kalau sudah email dan sudah nomor HP-nya sesuai, nah itu tadi seperti Pak Ariel, ada tahapnya itu foto diri. Nah, foto, setelah itu foto, centang pernyataan, selesai. Nah, nanti itu output dari pada saat sudah foto dan centang pernyataan dan kirim itu Pak, apa Pak outputnya? Apakah langsung link ubah kata sandi lagi atau ada ini password yang baru yang dikirimkan Pak? Ya, jadi nanti ketika sudah simpan, nanti kawan pajak akan mendapatkan email yang berisi password yang nanti untuk digunakan login pertama. Tapi passwordnya itu acak kah atau? Ya, acak, betul. Jadi nanti ketika mendapatkan email, kemudian nanti kita menggunakan passwordnya untuk masuk pertama kali, nah nanti kita gunakan password itu dulu, baru nanti kita ubah kata sandi, baru nanti kita masuk ke akun Korteksnya dengan menggunakan kata sandi yang sudah dibuat. Baru. Jadi mungkin kalau kata sandinya itu ada ketentuannya berarti Pak ya? Ya, betul. Nah, ketentuannya kalau saya tidak salah itu minimal 8 karakter kawan pajak ya. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, ada simbol. Nah, simbol ini seperti tanda pagar, simbol atau bintang, itu rata-rata banyak yang pakai itu, atau tanda suruh pun bisa. Dicoba saja yang mana yang sesuai. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, itu. Jadi kalau mau lupa kata sandi, silakan buat kata sandi barunya, ataupun mau ubah kata sandi pada saat login setelah dapat password yang keriting itu ya, yang kan dia pasti acak gitu. Nah, silakan pakai itu, nanti ubah kata sandi pada saat login Korteks Pak ya. Iya. Berarti sebenarnya ketika kita aktivasi akun tuh seperti halnya kita melakukan aktivasi untuk aplikasi yang lainnya. Dan di sini malah ada tambahan keamanan. Ya kan, ada tambahan keamanan. Dan jadi kawan pajak itu cukup menyiapkan nick yang sudah padan, ya kan, kemudian menyiapkan alamat email dan menyiapkan nomor HP yang aktif. Oh iya, berarti itu ya kawan pajak ya, harus punya email yang aktif. Kalau belum punya, silakan dibuat dulu. Nomor HP kan pasti ya Kak, tahun segini kan pasti punya ya, minimal 1. Malah ada yang 2 nomor HP-nya ya, salah satu saja. Jadi pastikan emailnya aktif dan nomor HP-nya bisa dihubungi. Kenapa? Dua saluran itulah yang akan kita gunakan untuk menghubungi wajib pajak. Jika ada pemberitahuan atau ada info lah dari KPP Pak ya terkait kewajiban perpajakannya. Nah, itu. Dari kawan pajak ada pertanyaan, ngapain sih harus melakukan aktivasi akun? Nah, iya, gitu. Jadi aktivasi akun itu sebenarnya untuk login Pak ya. Karena apa kan kedepannya kita akan menggunakan Korteks. Ya. Nah, dan juga yang jadi pertanyaan sebenarnya gini Pak, kenapa pakai NIK? Nah, kenapa bukan nomor NPWP yang sudah didaftar sebelumnya? Nah, karena apa? Ini sebenarnya untuk memudahkan kawan pajak sendiri, Pak. Kenapa kan NIK kan sudah umum kita gunakan. Kalau setiap ada apa disuruh isi NIK. Kalau NPWP bisa jadi kawan pajak lupa. Maksudnya kurang ingat. Tapi kalau NIK kan sering digunakan, pasti sering diingat. Nah, saya lebih sering ingat KTP Pak, karena apa sering digunakan. Jadi tinggal diisi. Nah, dan juga bedanya NPWP sama KTP kan, NPWP itu 15 digit kan Pak. Nah, kalau KTP 16 digit. Nah, kalau misalnya kawan pajak mau buka akun Korteks instansi pemerintah ataupun aktivasi instansi pemerintah, dalam hal ini dinas dan sebagainya, dan juga akun badan wajib pajak badannya. Nah, kalau untuk
NPP-nya itu tambahkan saja 0 di depannya, Pak. Itu. Jadi NPP-nya karena bukan kan badan atau instansi pemerintah kan tidak ada nomor KTP, Pak. Yang adanya NPP, tambahkan saja 0 di depannya supaya menjadi 16 digit. Nah, kalau wajib pajak orang pribadi cukup pakai KTP, Pak. Kalau belum bisa login ya berarti aktivasi dulu. Bisa jalan-jalan ke kantor pajak Majene atau di wilayah kita ada berapa ini sih, Pak? Kantor pajak ada berapa kantor pajak? Di KPP pertama Majene itu wilayah kerjanya meliputi 3 kabupaten. Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Berarti di 3 kabupaten itu ada kantor pajaknya, Pak ya? Silakan dari kawan pajak yang terutama berdomisili di sini bisa datang ke KPP pertama Majene maupun ke KP2KP Mamasa atau Polewali ya. Oh, berarti KPP-nya kantor pelayanan pajak pertamanya di Majene, KP2KP atau konsultasi dan pelayanan juga ada di Polewali dan Mamasa, Pak ya. Betul. Itu kawan pajak. Ya, makanya seperti yang dijelaskan Kak Aceh tadi, kenapa kita aktivasi akun ya karena itu merupakan pintu bagi kawan pajak untuk bisa melakukan administrasi perpajakannya, baik itu hak maupun kewajiban. Kalau sebelumnya di DJP online, mulai tahun pajak 2025 sudah Cortex, Pak ya. Ya, makanya kalau ada kawan pajak yang bertanya, Kak, aku di 2025 ini belum lapor SPT tahunan 2024. Makanya kawan pajak ketika belum lapor SPT tahunan 2024, itu masih menggunakan DJP online. Oh iya, masih bisa, Pak ya. Belum ditutup sepenuhnya, Pak ya, karena bisa jadi kawan pajak masih ada tunggakan atau belum lapor atau lupa lapor misalnya di tahun 2024 ke bawah. Nah, makanya nanti di 2026 mulai Januari itu baru bisa melaporkan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025. Oh ya. Nah, ini kan tadi kita ada singgung terkait instansi pemerintah dan badan, Pak ya. Nah, apakah kalau mau masuk, misalnya kita kan terkait dengan aktivasi juga, Pak ya. Instansi pemerintah dan badan, apakah bukanya itu pakai NPP-nya badan atau instansi pemerintah ini atau pakai NPP pribadi yang menjadi penanggung jawab di badan atau instansi pemerintah itu, Pak? Oke, untuk wajib pajak orang pribadi tadi sudah disebutkan ya, loginnya menggunakan NIK. NIK. Sedangkan untuk wajib pajak badan maupun instansi pemerintah, karena digitnya berbeda itu tadi, makanya menggunakan tambahan 1 digit di depannya, menambahkan angka 0 di berarti harus aktivasi juga, Pak ya. Supaya apa? Jangan sampai pas masuk penanggung jawabnya mau masuk di akun instansi pemerintah atau bendaharanya nanti tidak bisa masuk karena akun badan atau instansi pemerintahnya pun belum aktif gitu. Berarti tetap harus langkah-langkahnya sama seperti yang tadi kita diskusikan ya. Cuma tambahannya karena ini instansi pemerintah ataupun wajib pajak badan ada penanggung jawabnya, nah, makanya perlu dilakukan impersonate atau PIC untuk melaksanakan aktivasi kewajiban perpajakannya. Berarti cukup 1 yang masuk, Pak ya, nggak usah pakai instansi pemerintah ataupun badan, cukup pakai akun Cortex PIC-nya atau penanggung jawabnya dan nanti bisa impersonating. Nah, itu kan pajak. Nah, seringkali yang terjadi di lapangan, praktik di lapangan, itu terutama untuk instansi pemerintah, itu PIC atau penanggung jawabnya seringkali berganti-ganti. Oh iya, betul. Makanya ketika melakukan aktivasi akun, apabila ada kendala, itu harus melakukan perubahan data terlebih dahulu. Mengikuti penanggung jawab yang sekarang. Berarti kalau mau perubahan data ya, sekali lagi harus ke KPP ya, atau bisa coba dulu di akun bendahara atau akun instansi pemerintahnya atau badannya, dirubah di situ, diedit. Nah, kalau misalnya ada langkah yang tidak dimengerti, silakan ke kantor pajak, pajak manapun, kantor pajak ya. Karena Cortex ini dipakai secara nasional, Pak. Jadi semua bisa akses, mau itu di Jakarta, mau itu di Makassar, mau itu di Majene, dan mau itu di Papua pun semua bisa akses. Ya, istilahnya borderless itu ya. Iya, borderless. Apalagi tidak ada lagi tanda tangan kalau mau isi formulir, isi pakai kertas dan pulpen. Ini cukup lewat aplikasi, mau itu diakses lewat HP, laptop maupun di komputer masing-masing ya. Atau tablet pun bisa, Pak. Bisa. Nah, bisa. Yang penting ada browsernya, mau itu Mozilla ataupun Google Chrome bisa. Karena berbasis internet, Pak ya, bukan lagi berbasis intranet yang hanya bisa diakses oleh
kantor pajak. Nah itu. Nah setelah kita login Pak, kan tadi sudah login nih, passwordnya huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan sudah masuk. Nah langkah apa selanjutnya lagi Pak yang harus kita lakukan? Tadi kan setelah login dan aktivasi, ada di judul kita itu ada kode otorisasi ya. Nah itu kode otorisasi seperti apa Pak? Baik, kalau tadi kita membahas mengenai aktivasi akun, langkah selanjutnya ketika kita sudah aktivasi akun, berarti kan kita bisa login atau masuk ke dalam akun Cortex. Iya. Ya kan, kita bisa melakukan segala administrasi perpajakan, hak maupun kewajiban dengan menggunakan akun Cortex dari wajib pajak. Nah, kaitannya dengan kode otorisasi yang tadi disampaikan, kode otorisasi itu merupakan tanda tangan secara elektronik. Oh iya, tanda tangan secara elektronik. Jadi ketika kita melakukan administrasi perpajakan, melakukan kewajiban, misalnya pelaporan, itu kita akan membubuhkan tanda tangan secara elektronik. Sebenarnya tanda tangan elektronik ini ada beberapa macamnya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah kode otorisasi. Nah, sebagai contoh misalnya wajib pajak orang pribadi akan melaporkan SPT tahunannya nanti di Januari 2026. Nah, makanya ketika wajib pajak ini sudah mengisi SPT, seperti pemberitahuan tahunannya, nah, kemudian akan melakukan tanda tangan secara elektronik, itu akan membubuhkan yang namanya kode otorisasi itu tadi. Nah, makanya sebelum melaporkan SPT tahunannya, wajib pajak diharapkan untuk yang pertama melakukan aktivasi akun, yang kedua kode otorisasi. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah wajib pajak ini masuk ke portal saya. Oh ya, sudah masuk di akun Cortex nih Pak. Masuk ke. Jadi ada pilihannya portal saya. Nah, di portal saya itu sebelah kiri atas. Itu masuk di sana. Diklik. Kemudian masuk ke kode otorisasi. Permintaan permohonan Pak ya. Ya permohonan. Kemudian nanti mengisi data di dalamnya, termasuk nanti passphrase, ya. Kemudian nanti sampai contreng dan simpan. Oh, nah passphrase-nya ini apakah sama dengan password atau beda Pak? Atau disamakan saja dengan passwordnya? Gimana Pak? Kalau disarankannya disamakan saja. Disamakan karena bisa disamakan dengan password yang Cortex tadi. Tapi kalau kawan pajak menghendaki untuk diubah, dipersilahkan. Berarti aturannya sama Pak ya? Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada simbol, ada angka. Ya, begitu kan kawan pajaknya. Jadi kalau mau memudahkan wajib pajak atau kawan pajak sendiri, ya silakan samakan saya dengan passwordnya Pak ya. Tapi kalau mau lebih aman ya bedakan. Yang sampai kawan pajak misalnya buka dan passwordnya mungkin ada diberikan ke orang lain, terus pada saat mau tanda tangan digital, cukup buat bukti potong atau cukup buka saja, mereka tahu pada saat tanda tangan digital itu kawan pajak aja yang tahu. Tapi ketika tadi langkahnya sampai dengan simpan, ternyata masih ada langkah selanjutnya Kak Ajay. Oh iya betul. Kita melakukan validasi. Oh validasi Validasi setelah kita validasi, nanti baru kawan pajak bisa membubuhkan tanda tangan secara elektronik. Jadi ketika sekarang ini mumpung ya kita mumpung masih ada waktu sebelum SPT tahunan 2026 nanti, ini kawan pajak diharapkan untuk melakukan aktivasi akun, kemudian kode otorisasi, langkah-langkahnya seperti yang kita bahas tadi sampai dengan selesai. Baru nanti ketika lapor SPT tahunan, ya kawan pajak ini bisa membubuhkan tanda tangan secara elektronik. Oh iya, berarti kode otorisasi DJP ini adalah salah satu Pak ya dari berbagai macam tanda tangan elektronik lainnya. Yang dimana kalau KO DJP ini sebenarnya gratis Pak ya, gratis kawan pajaknya. Jadi yang kita jelaskan di sini adalah gratis. Ada juga berbayar kalau kawan pajak mampu atau mau menghendaki untuk yang berbayar, silakan pilih. Tapi kalau di kami ada kode otorisasi DJP yang gratis dan kami pastikan data kawan pajak aman Pak ya, karena itu masuk di sistem kami. Nah, jadi untuk passphrase sama dengan password bisa juga dibedakan kalau kawan pajak menghendaki. Terus untuk validasi, mungkin saya jelaskan di sini Pak ya. Boleh. Tata cara validasi mungkin kawan pajak bisa langsung praktek pada saat saya menjelaskan. Jadi kalau sudah buat passphrase-nya, ya kan tadi pada saat buat portal, terus permohonan sertifikat elektronik atau KO DJP, nah, isi di situ yang lengkap. Setelah simpan, berarti sudah buat dan belum tentu tervalidasi Pak. Jadi yang langkah selanjutnya adalah kita validasi.
Validasi dengan cara klik lagi portal saya, terus pilih profil saya, dan di bawah itu ada nomor identifikasi eksternal. Jadi kawan pajak gulir ke bawah, ada tulisannya atau kalimat nomor identifikasi eksternal. Diklik itu, setelah itu naik lagi ke atas, ada pilihannya digital sertifikat, Pak. Nah, digital sertifikat itulah yang tadi TTE yang dibuat oleh kawan pajak ya. Jadi pada saat itu lihat dulu statusnya. Kalau masih invalid, berarti kita harus validkan. Tapi kalau sudah valid, berarti sudah selesai, tidak perlu lagi divalidkan karena sudah validasinya sudah selesai. Tapi kalau masih statusnya invalid, kawan pajak gulir ke kanan. Nah, itu ada tulisan pertama itu periksa status. Jadi kawan pajak klik periksa status. Setelah itu muncul lagi tulisan kedua yaitu menghasilkan. Nah, setelah periksa status diklik, muncul tulisan kedua menghasilkan. Klik tulisan kedua itu yang menghasilkan, baru setelah itu cek ininya, cek keterangannya. Kalau sudah valid, berarti tanda tangan elektronik yang tadi kawan pajak buat itu sudah bisa digunakan. Oke, kalau misalnya kawan pajak ternyata ini masih bingung Kak Aceh, bisa ke KPP, Pak. Bisa ke KPP. Bisa ke kantor pajak manapun tadi. Ya, jadi bisa ke misalnya jalan-jalan ke Makassar bisa. Kalau misalnya mau lebih dekat ke KPP Majene, ya silakan ke KPP. Nanti kami bantu di bagian helpdesk. Ya. Atau bisa juga melalui YouTube yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Bisa. Jadi ada beberapa kanal ya. Jadi bisa datang langsung ke KPP, bisa juga menghubungi WA Center KPP yang ada yang kawan pajak tahu, atau bisa juga di kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Pak. Di situ ada tutorialnya. Ya, baik itu lupa password, aktivasi, sama juga kode otorisasi. Ya di situ tinggal ketik Direktorat Jenderal Pajak di akun YouTube-nya, pilih video, cari di bawah. Ada tutorialnya sendiri. Nah, di situ juga sudah termasuk tutorial SP tahunan, Pak. Cuma nanti untuk SP tahunan kita ke episode yang kedua, Pak, setelah ini. Jadi ini episode pertama kita bahas yang lebih santai dulu, Pak, yang terkait aktivasi. Kenapa? 3 bulan ini kan sisa 3 bulan, Pak, ya. Sebelum Januari, yaitu Oktober, November, Desember. Ya, jadi waktu 3 bulan ini kami harapkan kawan pajak sudah aktivasi dulu. Supaya apa? Pada saat pelaporan SPT yang mulai Januari tahun depan, itu kawan pajak tidak perlu lagi aktifkan karena sudah aktif dan sisa isi SPT-nya. Berdasarkan bukti potong ataupun usaha atau misalnya usaha dagang kan ada omsetnya. Nah, itu dihitung di situ. Itu mungkin, Pak. Ya, atau kalau kawan pajak pengen dibimbing langsung oleh Kak Aceh, bisa datang langsung aja ke KPP Pratama Majene, jadi dibimbing langsung dengan penyuluh. Ya, jadi di kami itu di kantor pajak Majene khususnya itu ada 4 penyuluh, Pak, ya. Nah, di bawah arahan langsung atau bimbingan langsung dari Pak Ariel sebagai kasih pelayanan, itu kami ada 4 penyuluh. Jadi kawan pajak kalau misalnya mau belajar atau mau aktivasi maupun itu login atau kode otorisasi, silakan jalan-jalan ke KPP Majene. Ataupun juga di KPI 2 KPI tadi yang Poliwali dan Mamasa, di situ juga ada petugasnya kawan pajak ya. Nah, kalau di penyuluh hanya ada di KPP ternyata, Pak, ya. Yang 4 kami di sana, silakan di KPP Majene, silakan datang saja, nanti kami bimbing. Nah, setelah aktif, tinggal tunggu tahun depan mulai Januari itu lapor SPT, jangan lupa. Karena itu termasuk kewajiban, Pak. Makanya itu tadi ya Kak Aceh, ya kita harapkan mumpung dari sekarang ini kita harapkan kawan pajak sekalian itu untuk melakukan aktivasi akun, kode otorisasi, harapannya supaya nanti ketika Januari sudah bisa langsung melaporkan SPT tahunannya. Mungkin sekaligus mengingatkan Kak Aceh. Jadi aktivasi akun dan kode otorisasi ini ternyata menjadi modus baru dari penipuan. Ya, makanya harapannya agar kawan pajak sekalian juga lebih berhati-hati ya ketika mendapatkan WA, SMS, telepon atau email yang mengaku dari oknum pajak, agar lebih berhati-hati dan jangan sungkan untuk melakukan konfirmasi. Betul. Konfirmasi baik itu ke KPP maupun saluran resmi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya, betul, Pak. Jadi kawan pajak ya itu tadi, Pak, ya. Pak Ariel sudah menjelaskan terkait maraknya penipuan tindak kriminal yang penipuan ya melalui SMS kah atau email, WA dan segala macam. Itu kawan pajak perlu konfirmasi. Nah, kalau misalnya tahu nomor HP KPP Majene, silakan konfirmasi. Misalnya yang
mengirim WA atau SMS itu dari yang mengaku dari KPP Majene, ya harus dikonfirmasi supaya apa? Kawan pajak tidak terjebak di penipuan tersebut. Karena kasihan juga, karena tiba-tiba ya itu banyak penipuan dan segala macam, Pak. Ya, wajib konfirmasi. Itu kawan pajak. Jadi selanjutnya apa lagi nih, Pak? Atau sebelum kita tutup nih, apa kalimat penutup dari Pak Ariel sendiri untuk kawan pajak nih terkait materi kita pada hari ini atau obrolan kita pada hari ini yang terkait login, aktivasi dan juga kode otorisasi. Silakan Pak Ariel. Baik. Penutup. Jadi kepada kawan pajak, yang pertama terkait aplikasi baru yang ada di DJP, Cortex, harapannya Cortex ini semakin lebih baik lagi dan dapat bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Kemudian berikutnya aktivasi akun dan kode otorisasi harapannya segera dilakukan oleh kawan pajak sekalian. Supaya apa? Supaya nanti ketika Januari 2026 kawan pajak sekalian dapat segera lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2025. Dan apabila masih ada kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan untuk tahun pajak sebelumnya 2024 dan sebelumnya, kawan pajak masih menggunakan aplikasi yang lama DJP online. Kemudian yang terakhir mengingatkan karena maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP, harapannya kepada kawan pajak agar lebih berhati-hati dan jangan sungkan untuk melakukan konfirmasi kepada DJP maupun KPP yang terdekat. Seperti itu Kak. Gitu ya, siap. Begitu ya kawan pajak ya. Jadi mungkin pada episode yang pertama ini ya seperti saya spill di awal tadi, nama podcastnya Siwali Pari Podcast yang kepanjangannya adalah Solusi Wawasan dan Literasi Peraturan Perpajakan Rakyat Indonesia, yaitu jadi podcast 813 atau KPP Majene ini perdana. Jadi kami mohon sekali lagi kepada kawan pajak atas saran dan masukannya terhadap apa yang perlu kami tingkatkan dan apa yang perlu kami perbaiki di podcast perdana ini supaya podcast edisi atau episode selanjutnya itu mungkin lebih materinya lebih meningkat, lebih wawasannya lebih terbuka. Apalagi kan ini kan dari kepanjangannya saja solusi wawasan dan literasi, Pak. Artinya kita harus memberikan pandangan terkait pengetahuan peraturan perpajakan. Jadi untuk awalnya ya itu tadi kita harus aktivasi dulu. Mungkin nanti ke depannya terkait laporan SPT tahunan atau dalam tindak pidana atau dari segi penegakan hukum bisa jadi ya, atau mungkin nanti narasumbernya langsung dari kepala kantor, Pak. Boleh. Atau bisa juga dari pengawas atau dari fungsional pemeriksa ya. Bisa jadi untuk yang pertama ini kami hadirkan kasih pelayanan yang terkait login Cortex tadi ya, karena ini kita santai saja tapi materinya mungkin serius. Kenapa? Lagi 3 bulan kawan pajak ya, lagi 3 bulan kita sudah harus lapor SPT tahunan Pak Ariel ya. Itu kawan pajak. Jadi mungkin kami akhiri bincang podcast atau obrolan podcast kita pada hari ini. Sudah cukup mungkin Pak Ariel? Oke, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan pajak. Terima kasih. Terima kasih Kak Aceh. Terima kasih Pak.